100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang pun kita tidak ada di dunia ini. Nama kita pun mungkin sudah tidak terdengar lagi. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, hanya sebentar. Kebetulan kita ada di waktu dan tempat yang sama sehingga kita bisa bertemu. Tapi nanti pada saatnya kita akan selesai. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk melakukan kebaikan. Berapa lamakah waktu kita sebetulnya hidup di dunia ini menurut Al-Quran? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dialah yang mengurusi urusannya dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik ke langit dalam waktu sehari, yang sehari itu menurut hitungan orang-orang bumi adalah 1000 tahun. Jadi satu hari di langit sana bagi kita adalah 1000 tahun. Sementara umur kita rata-rata antara 60 sampai 80. Itu kalau dihitung-hitung secara matematik, umur kita dilihat dari penduduk langit hanyalah 1,5 jam, sebentar saja. Bahkan nanti pada saatnya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, hampir-hampir kita lupa bahwa kita pernah tinggal di dunia. Wa yauma yahsyuruhum kalam yalbasu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Pada saat itu kita dikumpulkan, hampir-hampir kita itu lupa kalau kita pernah tinggal di dunia. Yang kita ingat adalah kita pernah tinggal di dunia sa'atan minan nahar, hanya sebentar saja di siang hari, itu pun untuk berkenalan. Jadi sangat singkat sekali, singkat 1,5 jam. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah menurunkan kita ke bumi ini untuk diuji siapakah di antara kita yang lebih baik perbuatannya. Liyabluwakum fima atakum, untuk diuji apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ada di antara kita dijadikan pejabat, lurah, kebayan, Pak RT, Pak RW, disitulah kita akan diuji. Ada di antara kita dijadikan orang kaya, disitulah kekayaannya diuji. Apakah kekayaannya itu dipakai untuk kebaikan, membangun masjid, ataukah hanya untuk berhura-hura? Semuanya adalah ujian. Jamaah yang dirahmati Allah, yang namanya ujian jelas sangat singkat, tetapi betapapun pedihnya ujian itu, betapapun dahsyatnya ujian itu, semuanya nanti akan berakhir. Kesengsaraan yang kita alami bisa jadi sengsara sekali, pada saatnya juga akan selesai. Kesenangan, kenikmatan, hura-hura, pesta yang kita lakukan pada saatnya juga akan berakhir. Semuanya akan berakhir dan meninggalkan bumi ini. Tetapi kalau ujian ini adalah bagi kita untuk lakukan di dunia ini, kenapa? Ada di antara kita merasa berat, bahkan hampir-hampir gagal, hampir-hampir mengakhiri dirinya untuk hidup di dunia ini. Kenapa? Karena mereka tidak memakai buku panduan, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati Adam ketika diturunkan ke bumi. Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun kalian ke bumi, tapi nanti kalau datang petunjuk dariku kepadamu, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka mereka tidak akan bersedih dan tidak akan khawatir. Itulah petunjuk yang seharusnya kita pakai. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang yang hidupnya tidak khawatir dan tidak bersedih hati itu disebut sebagai wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tidak khawatir dan bersedih hati.
Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya kita diciptakan, diturunkan ke bumi ini untuk menjadi wali-wali Allah. Tidak boleh khawatir dan tidak boleh bersedih hati. Jamaah yang dirahmati Allah, nanti di akhirat kita tidak akan ditanya berapa luas tanah yang kau kuasai di bumi ini, berapa banyak tabunganmu yang ada di bank. Tidak. Berapa hebat kamu telah berkuasa di bumi ini, itu tidak ditanya. Yang nanti yang membedakan kita, nanti yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia dilihat oleh Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.